Renungan kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sedikit saya rubah bisa begini. Tuhan adalah menara yang kuat. Mereka yang berlari ke sana maka akan menjadi selamat, akan selamat. Tuhan adalah menara yang kuat. Mereka yang berlari ke sana menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Saudara bisa memperhatikan ayat di bawahnya, ayat 11 juga. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, dalam bagian ini Salomo ingin menunjukkan kepada kita sekalian, kepada masa lalu tentu saja, umat pada masa lalu, tentang hubungan dengan Sang Maha Kuasa yang mereka sembah. Pada masa itu orang tentu saja lebih bergantung dalam keadaan sehari-hari kepada perlengkapan perang, perlindungan secara fisik, kota benteng, kota berkubu, orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta banyak. Mereka selalu berada di daerah area-area tersebut agar ketika ada musuh atau perampok, mereka dilindungi, karena setiap kota punya tentara kota, punya pasukan, punya benteng. Kota dipagari oleh pagar yang kuat, ada penjagaan, gerbangnya ditutup, bahkan di atas pagar itu ada menara untuk mengintai kira-kira siapa yang datang. Kota yang berkubu. Nah, banyak orang di dalam sana, penduduk kota, bergantung sepenuhnya keselamatan diri pada kota berkubu, kota benteng seperti itu. Sehingga tidak perlu lagi, mereka berpikir tidak perlu lagi ada sang pelindung lain, dewa penolong lain, bahkan Tuhan. Dan keangkuhan mereka menjaga diri. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, Salomo ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang dia perintah rakyat sebenarnya, kota benteng, kota yang kuat itu penting sebagai bagian dari negara, sehingga tidak ada musuh yang bisa menaklukkan. Tapi lebih penting dari sekedar kota itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Tuhan yang menjadi penolong seluruh umat manusia. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang lebih kuat dari kota yang kuat, kota benteng. Tuhan walaupun tidak kelihatan, dia hanya sosok roh, tapi ia adalah pelindung yang lebih kuat dari kota benteng, menara yang lebih perkasa, lebih kokoh teguh dari semua menara yang dibangun oleh manusia. Sehingga Tuhan adalah menara perlindungan jika ada siapapun yang datang menolong, mau menghancurkan mereka. Tuhan adalah menara yang kuat. Nah, siapapun bisa berlari ke sana dalam perlindungan Tuhan, pasti selamat. Kota benteng bisa hancur, kota dengan
kubu pertahanan, pagar kuat, hancur berantakan. Tapi Tuhan sebagai pelindung, menara yang kokoh kuat, tidak pernah hancur. Orang bisa berlindung dalam kota kuat dengan tembok-tembok tinggi, tapi Tuhan melindungi seseorang tanpa tembok yang tinggi, tanpa pagar, tanpa pintu-pintu terkunci, tanpa senjata. Ia melindungi, ia menolong, ia menyertai, karena ia adalah sosok yang maha kuasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemonasian, kalau melompat dalam sikon kekinian kita, saat ini banyak orang merasa terancam nyawanya, merasa kalau keluar akan berhadapan dengan penyakit, kalau ke sana ada hal-hal yang buruk bisa menimpa dia. Banyak orang khawatir tentang keselamatan dirinya, keselamatan jiwa, keselamatan rohani. Banyak orang merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena kelemahan diri dan situasi tidak mendukung untuk dirinya berbuat banyak. Banyak sekali terjadi seperti itu sekarang ini. Nah, jika seperti itu, maka saya mau memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa ada satu perlindung yang kokoh, yang teguh, yang kuat, yaitu berlari kepada Tuhan, minta perlindungan Dia, minta pertolongan Dia, minta Ia sebagai pendamping kita, minta Ia supaya Ia melangkah lebih dulu dalam jalan hidup dan kehidupan kita, dan kita lalui jalan yang dilalui Tuhan itu pasti aman, pasti sampai tujuan. Jangan berpikir bahwa kita mampu untuk menolak, menjaga diri sendiri dengan segala macam bentuk alat yang bisa menjaga diri. Oke, itu benar, itu baik, tapi yang paling utama dari semuanya itu adalah kita bergantung kepada Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjadi menara perlindungan yang paling utama, paling kokoh, paling besar dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, mari kita lakukan itu. Kita tunduk kepala. Tuhan, biarlah Engkau membuka pintu-pintu menara perlindungan-Mu, agar kami bisa masuk di dalam perlindungan-Mu itu dan menjadi selamat. Amin.